Selamat pagi, sidang Tuhan pada hari Minggu yang pertama daripada musim panas. Shalom. Goedemorgen, gemeente lieve mensen, op deze eerste zondag van de zomer. Shalom. Marilah bersama-sama kita mulaikan dengan ibadah ini. Laten we gezamenlijk met deze dienst beginnen. Onze hoop is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini. Itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Rohul Kudus. Amin.
Saudara-saudara jemaat, lieve mensen, broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus, wij komen tot de schriftlezing. Maar voordat wij dat gaan doen, laat ons eerst bidden sebelum kita datang kepada firman Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh memberitakan firman Tuhan untuk ketiga jemaat, Krimpen aan de IJssel, Kapel aan de IJssel dan Moordrecht bersama. Kami doakan majelis gereja dari ketiga jemaat pada hari Minggu ini juga ada bersedia. Dan juga ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja. Kami doakan saudara-saudara jemaat, orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, yang ada bersiap untuk menaruh telinga pada firman-Mu yang terindah. Bahwa firman-Mu menjadi pedoman dan pelita bagi kaki kami yang menerangi akan perjalanan kehidupan kami. Tiap-tiap kali ada timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati kami, di mana firman-Mu selalu membalaskannya dengan menghiburkan akan batin kami selalu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Mukhlis kami yang kekal. Amin. Adalah firman Tuhan terdapat dari dalam surat kepada jemaat di Roma atau Rum 5 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Onze schriftlezing is te vinden in de brief aan de gemeente te Rome, Romeinen 5, de versen 15 tot en met 19. Yang berbunyi berikut als volgt luidt. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan penghukuman. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Romeinen 5, de versen 15 tot en met 19. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven. Dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals
door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover deze schriftlezing. Zalig alle mensen die werkelijk het woord van God wil bewaren. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang sungguh-sungguh perlukan firman Tuhan dalam hidupnya dan serta suka peliharakannya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Christus, lieve mensen, broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, onze Heer. Alle drie gemeenten van deze regio, Krimpen aan de IJssel, Capelle aan de IJssel en Moordrecht. Wij doen gelijk ook de groeten aan de gemeente de Alphen aan de Rijn. En wensen hen ook veel sterkte, ook met de predikant. Aldaar. Kita sudah mendengar akan Roma 5 ayat 15 sampai dengan 19. Wij hebben net Romeinen 5 de versen 15 tot en met 19 aangehoord. Sebenarnya kalau kita mendengar, kita sebenarnya juga mendengar akan Tuhan Yesus yang adalah Adam yang baru. Manusia yang pertama. Inderdaad mogen wij, als wij nou luisteren naar deze schriftlezing van Romeinen 5, de versen 15 tot en met 19, luisteren wij nou. Adam als eerste mens, de zondige mens, en Christus als de nieuwe Adam. Sidang Tuhan, kita melihat bahwa apa akibatnya kalau seumpamanya Tuhan Yesus tidak menyerahkan akan nyawanya. Wat zou het gevolg zijn als de Heer zijn adem niet heeft gegeven, of zoals Hij zelf aan het kruis zegt, het is volbracht. Nadat Hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen.
Apalagi tersalib di Bukit Jojuta, Tuhan Yesus menyerahkan akan nyawanya. Sudah genap. Dengan kata-kata itu, bahwa nyawa atau nafas manusia tentu Tuhan berikan kepada kita, tetapi Tuhan ambil juga. De adem en de ziel van de mens wordt gegeven, geschonken door de Heer, maar ook genomen door de Heer. En zoals wij hier de brief van de gemeente te Rome mogen aanhoren, is het een gegeven dat als Christus niet zou komen, dat ons leven tevergeefs zou zijn. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, hidup kita binasa, percuma. Tidak berharga, tidak beruntung, tidak berhasil. Ons leven heeft geen zin, geeft geen heil. En het levert niks op, ook al zijn we gelukkig in deze wereld. Apalagi di mana Adam dan Hawa, kita mengingat kitab Kejadian pasalnya yang pertama dan yang kedua, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk hidup dengan segala kebenaran dan karunia yang diberikan kepada mereka. En de Heer heeft in principe de mens de vrijheid geschonken om in het paradijs te leven en dat ze mogen ademen. Adam als eerste mens. En apalagi di mana mereka menerimanya akan karunia dari Tuhan. En mogen ze de gave ontvangen. En ook de genade. Net zoals de zonde van de mens, de zondeval van de mens geschied is, wordt dat door Christus opgeheven. Di mana manusia jatuh dalam dosa akan diangkat di atas bahu Kristus. Dan Tuhan menyerahkan akan anaknya untuk mengatasi dosa. God heeft zijn zoon geschonken om de zonde en de dood te overwinnen. Apalagi di mana oleh karena perbuatan satu manusia semua orang mati. Vanwege de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu satu manusia, melalui satu manusia Adam yang terbaru, Yesus Kristus akan melewati segala sesuatu daripada manusia. Het overstijgt alle eigenschappen van de mens, hoe overvloedig zijn genade is. Juist door één overtreding. Maar wij worden allemaal vrijgesproken. Wij worden vrijgesproken door Christus Jezus die aan het kruis gestorven is. Apalagi oleh karena satu pelanggaran perbuatan manusia di mana akan merupakan penghukuman. Kembali ada Tuhan Yesus yang mengangkat akan segala sesuatu. De Heer Jezus heeft alles op zich gedragen. Kalau oleh karena perbuatan Adam ini dan perbuatan manusia, kita tentu beruntung. Dan kalau kita pikir baik-baik, Tuhan amat baik. Juist door één overtreding, door één zonde, door één daad, misdaad eigenlijk, van de mens, zouden wij veroordeeld worden. Kita dapat penghukuman, tetapi Tuhan paling baik, de Heer is echt te goed voor de mens. En wat wij zien in deze wereld, wat er allemaal gebeurt om ons heen en dichtbij, zelfs ook in en buiten de kerk, gebeuren er dingen waarvan je denkt, waarom moet dat zo? Apalagi kalau kita pikir apa yang berlaku dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya saja kabar-kabar dunia, tapi dekat-dekat kehidupan kita juga apa kita alami sebagai pribadi, sebagai rumah tangga. Ook wat wij ervaren van dichtbij in deze wereld of van dichtbij als individu, maar ook als gezin. Wat wij meemaken en wat mensen ons aandoen.
Dan apa perbuatan manusia terhadap kita? Bukan kita membenarkan diri kita, mengadilkan kita diri sendiri, melainkan oleh karena pada sendirinya kita sudah mendengar rumah ini, Tuhan Yesus yang memberi keadilan dan kebenaran untuk kita. Net zoals wij gehoord hebben, dat wat er onrecht gedaan wordt ten opzichte in deze wereld, maar ook van ons, moeten wij niet denken dat wij onszelf kunnen rechtvaardigen. Maar dankzij Christus worden wij gerechtvaardigd. En die genade en de gave die wij mogen ontvangen. Het is een gave. Het is een geschenk. Itu salah satu mengkali ini kata kalau pakai dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau cara apapun, pemberian. Tetapi pemberian akan terlalu kurang ada harganya. Tetapi yang lebih daripada pemberian itu karunia. Tuhan berikan bagi kita. Itu karunia yang Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. En die genadegave en de gave, het geschenk wat hij gegeven is die grootste genade die door Christus Jezus heeft plaatsgevonden. Coba u pikir, oleh karena dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kalau ada salah satu orang berbuat apa-apa akan mengakibatkan untuk seluruh rumah tangga atau terhadap saudara-saudara ataupun juga atau di dalam gereja kah atau di luar gereja kah juga satu dengan yang lain. En ook in de kerk de een ten opzichte van de ander. Dat wij onrecht aandoen of dat wij elkaar het leven nastaan. Maar het gebeurt. Dan akan juga terjadi kalau u baca 2 Petrus 2 ayat yang pertama, juga akan diceritakan mengenai Petrus membedakan nabi-nabi yang palsu, nabi-nabi yang benar. Nabi-nabi yang palsu hanya mementingkan diri sendiri. Dan tiap-tiap kali bilang ya nanti akan baik, atau bilang shalom, padahal untuk diri sendiri. Nabi-nabi yang benar, mereka menderita selalu. Atau mereka dihina oleh karena di dalam jemaat seperti Petrus ini menyatakan ada orang-orang yang berbuat dosa pun di dalam jemaat. En ook in de gemeente en in de kerk zijn er mensen die dat ook doen, die ten opzichte van een ander ook elkaar onrecht doen. Via 2 Petrus 2 vers 1 staat er over valse en ware profeten. Ware profeten die moeten lijden en die spreken het woord van God en gaan juist in tegen wat mensen willen. En een valse profeet gaat mee met de wereld en met de mensen in die zin dat de zonde dan de gelegenheid krijgt te manifesteren. En niet de vrede te bewaren. Bahwa kita mementingkan akan pendamaian satu dengan lain. Wij vinden de verzoening en de vrede belangrijk onder elkaar. Maar juist de kerk als geloofsgemeenschap zou een voorbeeld moeten zijn voor de buitenwereld. Selaku gereja kita menjadi contoh untuk dunia ini. Melainkan melihat kepada keadaan dunia yang ada banyak-banyak hal yang berlaku. Tiap-tiap hari kita melihat mengenai rasisme atau satu injak yang lain, tetapi rasisme bukan saja hitam yang didiskriminasikan, tetapi juga orang yang berwarna-warna, ataupun juga berwarna yang putih satu dengan lain. Rasisme itu hampir seseorang bilang, salah satu teolog bilang akan seperti satu virus penyakit yang akan tiap-tiap kali akan kembali. Dan harus kita menjaga dan berwaspada dengan segala sesuatu yang keluar daripada mulut kita. Racisme is iets wat een theoloog zei, is bijna een virus wat steeds opkomt. Wat soms moeilijk te bestrijden is. Maar dat ligt ook aan de mens zelf. Want er is alleen maar één soort op aarde. Dat is de mens. Cuma ada satu rupa di dalam dunia ini, manusia. Memang ada penciptaan seperti alam dan binatang-binatang yang hidup. Natuurlijk is er de natuur en de dieren die om ons leven. Maar dat is nou precies het punt.
Wij zijn zelf ook als Adam, kita seperti Adam. Tapi kita boleh bersyukur bahwa Kristus angkat segala sesuatu daripada Adam yang pada waktu di Firdaus. Wij zijn net als Adam, maar de zonde wordt gedragen door Christus. En wij worden bevrijd en wij krijgen die genade. En juist daarom moeten wij koesteren wat Christus aan ons geeft. Agar itu kita dukung apa yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan Yesus berikan bagi kita. Apalagi di mana satu dengan lain hidup dalam damai. Malaikat asal jujur dan benar. Wij moeten in vrede leven met elkaar als het maar waar is, zuiver is. En ook volgens de genadegave van Christus. Met andere woorden, kijken wij naar de nieuwe Adam, Christus, die ons het voorbeeld is. Itu lihat kepada Yesus. Yesus tidak membedakan manusia. Bukan satu lebih daripada yang lain. Bukan satu kurang daripada yang lain. Melainkan semua sama. De een is niet minder dan de ander. En de een is niet meer dan de ander en andersom. Christus kijkt diep in het hart. Sama seperti pada waktu Samuel cari raja baru yang ganti akan Raja Saul. Lalu Samuel datang cari di Bapak Isai, ada anak-anak semua, laki-laki semua. Semua tidak cakap, tidak seperti apa yang menurut sifat-sifat sebagai seorang raja. Ganti akan Raja Saul. Lalu Samuel tanya kepada Bapak Isai, si ada anak-anak leh? Iya, beta ada satu anak lain, Daud, yang ada menggembalakan domba. Dan sesudah itu, semua melihat Daud. Mudah-mudahan ia yang dipilih. Seseorang yang sebenarnya oleh Bapak Isai sendiri mungkin dihargai, tetapi ia ada menggembalakan domba. Sedangkan laki-laki yang lain-lain ada berdekat dengan Bapak Isai. Lalu Samuel bilang, Tuhan tidak memandang kepada rupa seseorang, melainkan hati seseorang. Dan itu kebenaran. Semoga itu akan menjadi pengajaran untuk kita. Jangan kita melihat kepada apa yang kita mementingkan di dunia ini, melainkan apa di dalam hati kita. Kalau hati kita tergerak oleh Tuhan Yesus, kita juga rasa akan karunia-Nya. Als wij bewogen worden door Christus, voelen wij zijn genadegave. Samuel, de profeet, die zocht een opvolger van de koning Saul. En die zocht bij de zonen van Isai. Vroeg dus aan Isai, de vader, of er nog meer zonen zijn. Hij heeft iedereen al bekeken, alle zonen. Maar toen zei Isai, ja, ik heb nog één zoon. Dat is mijn zoon die nu de schapen aan het weiden is. En dat is David. Op een gegeven moment dacht Isai dat misschien een van zijn andere zonen dat zou worden de opvolger van Saul, maar het werd David. Misschien niet hoog ingeschat en niet hoog gewaardeerd in de marge, terwijl hij dus de kudde schapen aan het weiden is, zegt Samuel tegen Isai en eigenlijk ook tegen David. God kijkt niet naar je uiterlijk, maar naar je hart. Mag ons hart ook bewogen zijn voor ons allen. Vooral in deze periode, waarin sommige dingen ook gebeuren, zowel in en buiten de kerk. Mogen wij Christus danken voor het feit dat wij in ieder geval niet veroordeeld worden als wij Hem geloven. Semoga kita tinggal percayakan Tuhan Yesus supaya kita jangan dihukumkan. Itu yang kita boleh hidup dengan hidup yang Tuhan berikan bagi kita akan kehidupan yang kekal. Met het leven dat Christus aan ons geschonken heeft. Het eeuwig leven. Amin. Mari kita mengucap syukur, laat ons danken.
Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami doakan ketiga jemaat, Kapellen de IJssel, Krimpen de IJssel, dan Moordrecht pun juga kami doakan secara regio juga Alphen aan de Rijn dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pun juga pembantu-pembantu yang mengambil waktu dan kesempatan untuk melakukannya siaran ini. Kami doakan mereka itu, rumah tangga mereka, berkatilah ke mereka dalam kehidupan mereka, supaya mereka selalu diberkati dan dikaruniakan oleh Tuhan. Pun juga pelayan Tuhan yang ada dengan kami doakan majelis-majelis gereja, hamba-hamba Tuhan di regio ini dengan segala organisasi gerejawi, orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, di berbagai-bagai negeri yang juga mengalami coronavirus, sedangkan juga bersama mereka mengalami sampai saat ini akan gempa bumi pada saat-saat yang mereka tidak sangka. Ya Tuhan, beserta dengan mereka itu hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di situ, saudara-saudara kami di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau, sedangkan kami doakan di seluruh dunia ini yang ada mengalami coronavirus, kami doakan dan serahkan akan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudara yang ada sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, mereka yang sudah ditolong di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah sakit, mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Dan kami doakan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami pada tempat-tempat pekerjaan, mereka yang kerja, anak-anak yang bersekolah, atau mereka yang tidak ada lagi kerja, berkatilah ke mereka sekalian, supaya mereka rasa mereka juga diberkati oleh tangan Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, mereka yang berulang tahun, ditambahi akan 1 tahun, itu tangan Tuhan, berkat Tuhan, kesayangan dan pengasihan Tuhan untuk kehidupan manusia. Kami doakan segala maksud dan tujuan gereja, pimpinan gerejawi, bestyr sinode, bestyr klasis, bestyr badan majelis gereja, secara regio pun juga mereka yang melakukan pada hari Minggu ini akan siaran-siaran untuk memberitakan firman Tuhan. Sampai saatnya kami ada obat atau vaksin, kami bisa bersama berkumpul kembali. Memang ada saat-saat atau ada waktunya yang bisa berkumpul, melainkan ada bahayanya, bahwa sebelum ada obat-obatan, manusia bisa jatuh sakit, melainkan Tuhan yang selalu beserta kami dan melakukan dan menunjukkan akan kuasa-Mu. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu beserta dengan kami pada uspu yang baru ini. Dan sautilah doa ini demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kepada kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bahagia. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga gelap ada perhentian. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga gelap ada perhentian. Hingga dalam surga gelap ada Saudara-saudara sekalian, sekarang tiba waktunya di mana disampaikan akan berkat Tuhan kepada saudara-saudara yang mengikuti siaran ini, melainkan bukan saja di jemaat-jemaat tersebut yang sudah disebutkan Kapelan de IJssel, Trimpan IJssel dan Moordrecht, tetapi juga ke Alphen aan de Rijn secara regio, dan di luar jemaat-jemaat di mana saja, atau di tanah Belanda, ataupun juga di Maluku yang mengikuti siaran ini. Sedangkan kami doakan juga saudara-saudara di pulau-pulau lain-lain di Indonesia yang ada mengikuti juga akan siaran ini. Semoga Tuhan memberkati akan kamu. Mag de Heer u zegenen voor de gemeente die vooral ook hier verbonden zijn. Moordrecht, Krimpen IJssel en Kapelan IJssel ook als regio samen met Alphen aan de Rijn. En ook de mensen buiten onze kerk. Alle mensen hier in Nederland, maar ook in het buitenland. In het bijzonder ook in de Molukken die deze uitzending volgen. En ook op alle andere plekken in de omgeving daar in Indonesië. Zelfs ook in Jakarta willen wij ook en de zegen meegeven aan ieder die de Heer volgt. Terimalah berkat Tuhan dan segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Gaat met de zegen mee, de Heer die ons al die genadegaven gegeven heeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot in den eeuwigheid. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu berada dengan kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.